Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Putu. Tumben ini, ayo sini dulu silakan duduk Pak Putu. Ada apa ini? Ya, Bu, terima kasih. Gini, Bu, saya ingin mendiskusikan masalah saya di kelas, Bu. Apa Bu, Ibu bisa bantu saya? Oh gitu, tentu saja bisa Pak Putu. Kebetulan juga hari ini yang tidak ada kegiatan yang lain. Mari kita sharing Pak Putu tentang permasalahan yang Pak Putu hadapi di kelas. Sebelumnya gimana ini kabarnya? Baik. Ini Pak. Gini, Bu, kelas yang bernama Angga. Seringkali saat dan pelajaran dia merasakan pusing. Pada saat itu jam pertama loh, Bu. Dia terus mengatakan pusing. Kadang-kadang dia tidak pernah semangat belajar, Bu. Bahkan pernah tidur di kelas, Bu, saat jam pelajaran. Ini juga ada laporan dari teman-teman saya di jam pelajaran juga sama, Bu. Dirinya Angga itu terus saja mengatakan pusing dan tidur di kelas. Oh, seperti itu permasalahannya Pak Putu ya. Berarti yang Pak Putu alami itu adanya motivasi belajar siswa yang kurang Pak Putu nggih, seperti itu ya Pak Putu nggih? Eee, Iya, Bu, nggih. seperti Nah, itu. dari Bapak Pasti, minta diskusi sama saya hari ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi yang akan kita lakukan nanti Pak Putu? pastinya harapan saya, Bu, saya akan berbagi masalah ini dengan Ibu. Sedikit tidaknya tahu cara-cara meningkatkan motivasi belajar anak dalam meningkatkan meskipun tidak banyak, Bu. Karena ini sangat urgent sekali, Bu. Saya takut nanti teman-teman yang lain mengikutinya. Oh nggih, seperti itu Pak Putu. Berarti Pak Putu, Ya, Bu. berharap setelah diskusi kita nanti ini, Pak Putu mendapatkan solusi tentang permasalahan Pak Putu, bagaimana Pak Putu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, seperti itu Pak Putu nggih. Nah, Iya, betul, selama Bu. ini apa yang telah Pak Putu lakukan, dalam menghadapi masalah di kelas Pak Putu ini? Ya, saya sudah berusaha menanyakan hal tersebut kepada anak tersebut. Mengapa sering sekali merasakan pusing, ngantuk, bahkan saat sakit dia mau diantar pulang, Bu. Pak Putu antar pulang muridnya? Iya, Bu. Karena dia Hmm. merasa sakit gitu. Oh begitu ya, itu permasalahannya. Nah, Pak Putu pernah nggak sudah, konfirmasi sama orang tua siswa atau keluarganya mungkin? Sudah pernah Pak Putu? Pernah, Bu, orang tuanya bilang dia itu sakit-sakitan, Bu. Makanya dia sering merasakan pusing di kelas dan sering mengantuk di kelas, Bu. Wah, sakit-sakitan ya? Waduh, Iya, Bu. memang masalah berarti anak itu ya Pak Putu ya? Iya, Terus, Bu. dari usaha yang sudah Pak Putu lakukan, dari memotivasi siswa, sudah konfirmasi ke orang tua siswa bahwa dan Pak Putu mendapat jawaban bahwa memang anak itu sakit-sakitan, jadi terbawa jadinya ke sekolah ya. Dari usaha-usaha yang Iya, sudah Bu. Pak Putu lakukan itu. Nah, kalau sekiranya yang ada rentang skala ini dari 1 sampai 10 gitu misalkan. Kira-kira Pak Putu dari usaha yang telah Pak Putu lakukan itu eh, Pak Putu berada di skala yang mana nih? Yang keberapa gitu? Saya rasa kurang maksimal, Bu. Saya masih di angka 7 karena saya kurang dalam memperhatikan dan konsisten dalam menangani kasus ini, Bu. Oh gitu. Berarti Pak Putu perlu konsisten dan perlu perhatian Iya, lagi. Bu. Ya, berarti Pak Putu masih di skala 7. Padahal Iya. kalau yang lihat itu Pak Putu sebenarnya masih punya potensi atau masih punya peluang loh untuk mencapai skala 8, 9 atau bahkan di skala 10 seperti itu Pak Putu. Bagaimana itu Pak Putu? Mungkin ya, Bu, kalau saya konsisten,
memberikan perhatian penuh kepada murid dan pendampingannya lebih, mungkin akan tercapai dalam menangani masalah anak tersebut, Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai dan melakukan pendampingan itu, Bu. Oh, iya iya iya. Berarti apapun sebenarnya kendala yang kita hadapi di sekolah itu, tentang siswa atau yang lainnya, kalau memang kita bisa konsisten, anak itu bisa mendapatkan perhatian dengan baik, berarti masalah itu akan bisa terselesaikan, seperti itu Pak Putu nggih. Jadi, kira-kira apa rencana Pak Putu untuk, menyelesaikan permasalahan itu? Solusi apa, rencana apa yang kira-kira Pak Putu mungkin sudah rancang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Rencana saya akan melakukan pendekatan yang konsisten, Bu. Memberikan perhatian, memberikan perhatian lebih kepada anak Yeah. tersebut, mengajak anak tersebut ikut terlibat dalam pembelajaran, bahkan saya akan melakukan permainan di dalam satu pembelajaran dan juga ice breaking, Bu. Itu Yeah. rencana Yeah. saya. Oke, Pak Putu, berarti Pak Putu sudah mempunyai rancangan untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, seperti itu, sehingga motivasi Ya, belajar Bu. siswa itu lebih meningkat dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan atau mungkin alat peraga dan sebagainya yang Pak Putu persiapkan. Nah, sebagai tolak ukur keberhasilan itu sehingga Pak Putu nantinya bisa bilang, oh rencana saya ini sudah berhasil gitu misalnya. Apa yang akan menjadi tolak ukur bagi Pak Putu? Ya, tolak ukur bagi saya yaitu ya anak itu tidak akan mengeluh pusing, Bu. Dia juga sudah mau belajar dan aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh iya. Atau mungkin, karena tadi, dari Pak Putu juga mendapat masukan dari teman-teman yang juga mengajar di kelasnya Pak Putu, mungkin Pak Putu bisa Ya, dapatkan Bu. dari info dari mereka juga mungkin seperti itu Pak Putu nggih. Nah, Ya, yang Bu. saya ingin tahu itu, tadi Pak Putu sudah punya rencana kira-kira kapan Pak Putu mau melaksanakan rencana Pak Putu itu? Saya maunya minggu ini, Bu, akan melaksanakan rencana itu. Minggu ini. Oh iya, berarti, dalam minggu depan ini berarti Pak Putu nggih? Ya, Nah, Bu. dalam pelaksanaan rencana Pak Putu itu, kira-kira siapa saja yang mungkin Pak Putu akan libatkan dalam pelaksanaannya? Saya akan melibatkan rekan guru, kepala sekolah, eh, orang tua murid juga, dan juga murid, Bu. Itu yang saya akan ajak Kolaborasi. berkolaborasi. Oke. Uh, Memang Pak Putu ya, kalau kita di sekolah itu kita berkolaborasi dalam kegiatan apapun dengan baik dengan rekan guru, siswa, bahkan dengan orang tua ya Pak Putu ya. Nah, jika sekarang rencana Pak Putu itu Ya, Bu. sudah terlaksana, adakah tindak lanjut kemudiannya untuk rencana yang Pak Putu buat tadi itu? Adakah tindak lanjutnya? Mungkin barangkali ada kendala yang perlu ditindaklanjuti ataukah sudah ada peningkatan atau gimana gitu misalnya Pak Putu. Itulah, Bu. Saya tidak tahu juga ya. Mudah-mudahan berhasil, Bu, ya. Saya akan upayakan ini dapat terselesaikan dan dapat menghadapi semua masalah-masalah ini, bahkan murid tersebut supaya aktif dan terlibat dalam pembelajaran, Bu. Mudah-mudahan eh, Ibu sebagai kepala sekolah bisa memberikan masukan kepada saya supaya saya dapat melakukan tugas ini dengan baik, Bu. Siap Pak Putu, mari kita selalu berkolaborasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Nggih. Semoga kedepannya Ya, Bu. segala permasalahan itu bisa terpecahkan, terutamanya kalau kita bisa berkolaborasi bersama, mungkin itu akan lebih efektif, mungkin seperti itu Pak Putu. Nah, bagaimana perasaan Pak Putu setelah adanya diskusi hari ini Pak Putu? Ya, perasaan saya lega, Bu.
lega karena masalah saya sudah dapat teratasi dengan baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Pak Putu diskusikan hari ini? Untuk hari ini cukup, Bu. Ya, mungkin nanti sambil jalan saya akan diskusi lagi dengan Ibu masalah ini. Siap Pak Putu. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak. Bapak mau terbuka tentang permasalahan Bapak Ya, kepada Bu. Tiang, sehingga semua nantinya akan lebih baik ke belakangnya. Nah, sampai jumpa Pak Putu minggu depan sesuai dengan rencana yang sudah Bapak rencanakan. Kalau memang tidak ada Oke, Bu. lagi, mungkin kita diskusi ini bisa kita akhiri Pak Putu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Saya mau istirahat. Sama-sama Pak Putu. Ya.